Jadi kita kembali ke sawah. Kebun di sawah ini berada di antara bangunan-bangunan perkantoran dan kampus, sehingga posisi sawah ini menjadi dilema. Tapi para petani tidak mencari solusi, tidak mengalami masalah. Mereka para petani menanam berbagai jenis tanaman sebagai kombinasi, sifatnya tumpang sari, pemanenan yang berjenjang dan tidak bersamaan sebagai solusi untuk mengantisipasi kepentingan ekonomi. Kita perhatikan dari tanaman jagung, kacang yang sudah panen, kemudian ini ada kacang panjang dan pinggirnya, itu sehingga panen kacang panjang, panen jagung, panen kacang tanah, kemudian sisa dari kacang itu dijemur di sawah, sisanya daun-daunnya ada pakan ternak dan dapat dijadikan pupuk kembali. Dan pola kombinasi itu secara dinamika hara terjadi penyuburan tanah karena sisa-sisa diinpes kembali sebagai pupuk. Secara ekonomi itu kembali kombinasi panenan yang beraneka ragam dan waktunya tidak bersamaan pada luasan lahan yang sama, dan panen ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekitarnya, karena sekitar ada kampus, ada kafe, ada perkantoran. Jagung ini ada yang dipanen masih muda, ada yang tua, dan ini salah satu adalah tanaman jagung gembal untuk pangan burung sebenarnya. Tapi ini bisa sangat diolah untuk berbagai kepentingan. Kita memerlukan teknologinya. Nah, ini menanam kacang, sawah panen kacang ada sisa orok-oroknya, jadi buahnya bisa dijual. Jadi sebenarnya kalau kita mau praktikkan secara teliti, banyak hal yang bisa dilakukan dan sebagai solusi. Jadi kalau ada problem ada solusi. Ya, jadi bukan mempermesarkan masalah, tapi bagaimana menyelesaikan masalah. Petani itu berdasarkan pengalaman praktisnya menghadapi tekan-tekan selalu melakukan inovasi, dan inovasi itu dilakukan secara praktis sehingga mereka memiliki memori visualisasi di dalam pikirannya, otaknya, sehingga tindakan praktis itu yang dianggap kita secara tidak sadar, tapi itu datang dari kesadaran yang dilakukan secara sehari-hari, sehingga menyatukanlah antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kerja itu, yang kerjanya itu menjadi praktis dan tidak banyak mengambil energi. Inilah apa yang perlu kita contoh dalam model belajar merdeka belajar dalam menghadapi situasi COVID. Kita belajar tetap produktif dan dari hal-hal yang praktis, kemudian sedikit mencari teori-teori, dan dengan demikian terjadi pengulangan, pemantapan dalam pembelajaran itu, pengalaman itu, sehingga jadi pengulangan, pemantapan, sehingga terjadi saling menguatkan. Hasil pengulangan, dan ini bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk keanekaragaman hayati dari sama produktif, solusi ekonomi, mengembangkan keterampilan, dan menjawab isu, bukan memperbesar masalah. Inilah yang harus dilakukan, dan makin sadar diri kita, makin banyak pengamatan, makin peka alat indera kita, sehingga ibarat lampu listrik voltase meningkat. Kalau voltase meningkat akan lebih jelas tindak sesuatu, sehingga kita memperoleh pengetahuan lebih terang. Jadi pengetahuan itu adalah mencari tahu, bukan kepercayaan. Kalau kepercayaan itu beda masalah. Jadi kita
Tahu bukan percaya, tahu jagung itu berbunga, bunga jantan, bunga betina, bukan percaya jagung itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, pengetahuan itu diperoleh dari hasil pengiraan, dikombinasi dengan hasil-hasil yang kita ambil secara online dari Google dan disatukan oleh setiap individu, sehingga individu mempunyai karya-karya dan bahan yang pun kita upload untuk menjadi karya ilmu lingkungan, karya filsafat ilmu, dan karya potensi dan budaya lokal dalam model. Mari kita belajar mengintegrasikan, sehingga ada hati untuk merasakan, otak untuk memikirkan, tangan dan kaki untuk melaksanakan, sehingga kita makin lama dari menjadi human spirituality, human yang penuh kesadaran, menjadi inclusiveness lebih luas, bukan menjadi eksklusif. Itulah inti pembelajaran, mengembangkan file-file yang ada di dalam diri.